Iya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas. Ya, jelas. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak, ada kendala dari suara narasumber atau cukup? Alhamdulillah cukup, Mbak. Cukup ya, oke. Baik ya, kita mulai ya malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Kakak Dwi. Beliau terkenalnya Kakak Dwi Batman ya. Jadi nanti bisa share browsing di IG atau di Facebook bagi Oke, makasih. Bagi ibu dan bapak yang mungkin nanti sekolahnya atau mungkin nanti bimbingan belajarnya mau mengundang beliau sebagai narasumber, nanti bisa minta nomor telepon beliau. Nanti saya share di WhatsApp untuk biodata beliau. Oke, mungkin langsung saja pertemuan kita malam hari ini bisa langsung dimulai, Kak. Sudah saya jadikan co-host, jadi kalau mau share slide presentasinya dipersilahkan. Terima kasih banyak, Kak Dwi. Ya. Baik, terima kasih Kak Sasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sukses untuk kita semua. Bapak Ibu hebat. Ini rata-rata pendidik atau apa Kak? Ini audien kita. Ini campur, Boleh Kak. oke dulu kalau Jaringannya, Kak, hilang. Peserta kita malam hari ini ada yang punya bimbingan belajar dan orang tua, Kak. Jadi mereka banyak yang mengajar juga, tapi ibu rumah tangga ininya kegiatannya. Oh, begitu. Baik. Campur, Kak. Untuk oke. Jadi latar belakangnya pendidik dan orang tua ya. Oke. Pengajar, ada yang pengajar juga, Kak. Ada yang pengajar juga ya. Iya. Oke. Ini video saya tampil tidak? Belum. Oh, ada kendala itu ya. Slide-nya belum tampil. Oh, kalau slide memang belum. Maksudnya Oh, belum. yang saya video saya terlihat jelas nggak? Oh, belum. Belum tampil video. Sudah jelas. Sekarang sudah jelas? Oke. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini kita ice breaking dulu. Kita yang paling utama sebelum belajar, ini yang perlu kita bawakan, wabil khusus pendidik dan orang tua sebelum mengajari putra-putri kita atau siswa-siswi kita, pastikan kita menyambungkan spiritual ruhaniyat kita dengan Allah. Artinya doa di awal belajar itu penting sekali. Maka mari kita awali proses kita pembelajaran kita hypnoteaching ini dengan berdoa yang khusyuk dan ikhlas. Ikuti kata-kata saya dan nanti boleh Anda praktekkan ini doa yang mericas kolbu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, izinkan waktu yang singkat ini menjadi saat yang tepat untuk kami menyerap ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi pengubah diri kami menjadi lebih baik, pengubah juga nanti anak didik kami atau putra-putri kami menjadi lebih baik akhlaknya, lebih mulia adab dan budi pekertinya. Dan karuniakan kebaikan dari segala arah, kebaikan, kesehatan, keberkahan, keberlimpahan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini penting ya di spirit satu.
the power of doa. Jadi doa ini adalah puncak dari energi yang sesungguhnya nanti akan maksimal di diri kita. Kalau kita punya sandaran kepada Allah yang kuat, maka masalah apapun siswa, masalah apapun anak didik kita atau anak asuh kita, anak kandung kita bermasalah, insya Allah bisa diselesaikan dengan pendekatan personal dan spiritual yang baik. Kemudian sebagai ice breaking, ini boleh kalau ada kertas atau pulpen boleh, atau kalau tidak boleh juga buka handphonenya. Ice breaking dan silakan Bapak Ibu, ini the magic of Asmaul Husna, keajaiban Asmaul Husna. Bapak Ibu silakan ketahuilah bahwa angka di dunia ini, meskipun miliaran triliunan sebuah angka ditotalkan, tetapi jumlah angka di dunia ini ternyata terbatas. Hanya ada 10, 1 sampai 9 dan 0. Maka Bapak Ibu silakan pilih satu angka istimewa yang menurut Anda punya koneksi dengan kehidupan Anda. Kalau bingung, Anda boleh memilih nomor terakhir handphone Anda. Dan biasanya kita membeli nomor handphone, ada kaitan emosional untuk memilih nomor tersebut. Kalau sudah, pasti nomornya berbeda-beda, Anda tulis dulu di kertas. Anda tulis dulu di kertas atau di handphone. Kalau sudah, ada langkah kedua. Sudah dipilih angkanya? Pastikan sudah. Langkah kedua adalah Anda kalikan angka yang Anda pilih tadi dengan 9. Ya, kalau masih perlu itu silakan. Tapi perkalian mudah kok. Dikalikan dengan 9. Tahap kedua sudah, pastikan sudah. Kalau sudah boleh angkat tangannya. Kemudian, oke, Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya, Anda tambah usia Anda pada tahun ini. Tahun ini adalah tahun 2026. 2026. Usia kita dalam tahun pasti berbeda-beda. Oke, bisa diulang yang kedua, Kak. Baik. Pertama, pilih satu angka bebas. Dari salah satu angka boleh nomor handphonenya. Kemudian yang kedua dikalikan 9. Angka yang terpilih tadi dikali dengan 9. Langkah yang ketiga ditambah umur atau usia Bapak Ibu sekalian. Usia saat ini berapa? Usia dalam tahun saja ya. Kalau sudah terakhir karena ini the magic of 99, keajaiban Asmaul Husna, silakan Anda tambahkan dengan 99. Nah, ini kalau sudah silakan. Ini syaratnya harus open kamera ya yang menjawab. Karena ini ada psikologi wajah seseorang. Dan yang kedua adalah kecerdasan matematika. Bagi yang sudah boleh disebutkan total angkanya saja. Setelah dilakukan proses tadi semua, total angkanya berapa? Silahkan. Kak Dwi bisa diulang 108. nggak ya? Soalnya tadi sinyalnya nge-lag. Oke, baik. Saya ulang secara umum. Pertama, Bentar. tentukan satu angka. Ya, Sudah. Kedua, kalikan dengan 9. iya. Sudah. Sudah kali 9 tambah umur. Tambah, bukan Tambah tahun umur. lahirnya kan? Bukan tahun lahir, tapi umur. Hitungan umur kita. Oh iya, Hubungan umur sampai tahun ini berapa. ya. Sesudah itu disempurnakan dengan Asmaul Husna. Ditambah 99. Oke. Jika sudah sebutkan total hasil akhirnya berapa. Tambah hasil akhir. Ya, total hasil akhirnya ditambah 99. Ini the magic of Asmaul Husna. Dia ditambah angka 99.
Ada yang menjawab di itu? Boleh 183. dibuka kameranya sebentar, Kak? 183 183. atas nama dari Kak siapa nih, mohon izin? Afifah Fauzia. Kak Fauzia, baik. 183. Ya. Oke, Kak Fauzia di bawah 30 tahun? Usianya Pas, di bawah 30 tahun? pas 30. Iya, pas 30 ya hari. Karena tadi terakhirnya adalah 183. 3. Oke. Boleh yang Kak Ika? Boleh open mic sebentar? Atau open microphone? Tadi pas 30 ya, Kak Fauzia. Nanti saya kasih rahasianya. Berikutnya, tadi yang sudah jawab di ini, Kak Nisa boleh? Kak Nisa Liani 205. Halo, Iya. Boleh buka kamera Jauh. sebentar, Kak? Izin. lagi di luar Bapak. Oh, lagi di luar. Baik. Saya kasih clue aja kalau gitu. 205. Berarti ini di bawah 30, di atas 30. Karena Anda tidak open kamera. Di bawah 30. Di bawah 30. Baik. Di bawah 30. Dan ini di pertengahan. Di antara 30 dan 20 yaitu 25. Benarkah? Benar. Oke, Alhamdulillah. Ada yang noise ya? Mental suara. Biasanya ada yang berdekatan itu. Berdekatan. Oh, nggak Oke, ada. Salah sendiri. oke lanjut. Ada lagi yang lain tadi? Kak Mas Rifa 224. Kak Mas Rifa boleh itu? Maaf, Kalau bisa suaranya kurang jelas. kurang jelas. Kak Sasa di situ jelas nggak? Jelas Kak, mungkin dari Kak Mas Rifahnya kali jaringannya Iya, bergema. Eh, Jaringannya lagi jelek. Kak Ika boleh. Berapa tadi hasilnya? Kak Ika tadi sudah ada itu berapa? Kak Ika hasilnya berapa mohon izin? Kak Ika 160 ya? Oke. 160 Kak Ika. Ini Kak Ika ini di atas 40, di bawah 40 Kak Ika. Mohon izin. Halo Kak Ika? Tidak ada respon, oke. Tapi Mic-nya kalau mic-nya belum dibuka Kak Ika. Nah, udah. ya, Kak Ika berapa mohon izin? Di atas 40 atau di bawah 40? Berapa Kak Sasa? Di atas 40? Dia nge-lag Kak. Oke. Tapi kalau lihat ini, beliau kalau di bawah 40 berarti usianya masih di angka berakhiran 4. 34 tahun. Apakah benar Kak Ika? Kalau benar acungkan jempol. Kalau salah tanda silang. Hilang. Silang. Kalau silang berarti beliau Oh, oh betul, betul Kak. betul Kak. Betul. Betul 34 tahun. Oke, ini memang game kalau offline lebih bagus ya karena saya berani menjamin ini hasilnya valid 100% bisa Jumlah mah. dibuktikan secara ilmiah. Oke, saya kasih clue bahwa ini kecerdasan matematika sederhana yang perlu kita bangun sebagai pendidik atau orang tua, mengenalkan matematika dengan keindahan. Artinya apa? Saya ajak Anda ke sini. Ini
brainstorming awal memandang matematika sebagai hadiah dari Allah untuk keindahan. Kenapa saya sebutnya the magic of Asmaul Husna, keajaiban Asmaul Husna? Jadi Asmaul Husna itu jumlah totalnya adalah 99. 99 ini bilangan yang paling unik di dunia itu angka 9. The biggest number, nomor terbesar, dan dia memiliki keajaiban bahwa angka 9 dikali dengan siapapun dia kembali dirinya. Kita buktikan sederhana saja. Pakai dari gini ya. 1 kali 9 maka 9. Kalau 2 kali 9 maka ini ada 1 dan 8. 1 tambah 8 adalah 9. 3 kali 9 adalah 2 dan 7. 27. 3 kali 9, 36. Kemudian 4 kali 9, 36 ya. Kemudian 5 kali 9 berarti 45. Artinya bilangnya berurut. 45, 54. Setiap naik 1 yang puluhannya, satuannya turun 1. Kali 6 berarti dia 54. Kali 8 dia 72. Kali 9 dia 81. Kali 10 dia kembali ke. Jadi ini kalau kita 9, 3 tambah 6, 9. Maka dia ke dirinya sendiri. Nah ini magicnya, keajaibannya adalah dia kembali ke dirinya sendiri untuk membentuk formasi. Jadi cara bermainnya cukup fokus di angka total, kemudian lihat psikologi wajahnya apakah. Kenapa saya tanya rank? Karena tidak lihat langsung ya, di kamera kan beda. Jadi kalau yang langsung biasanya langsung kita lihat sekilas, oh ini kan ada wajah 40-an, ada wajah 30-an, ada wajah 20-an. Oke, semoga bermanfaat. Next, mudah-mudahan bisa dipertemukan di sesi offline. Berikutnya coba kita share untuk masuk ke materi ya. Kita hypnoticing, nanti boleh sharing-sharing. Kita sampaikan bahwasanya kalau kita menjadi pendidik yang cerdas, maka perintah kita, termasuk tugas-tugas dari kita, seberat apapun akan ringan dikerjakan oleh siswa. Karena kita punya wasip bagaimana mempengaruhi pikiran bawah sadar. Jadi anak-anak itu sebenarnya tinggal kita bagaimana cara membimbingnya. Nah, izin saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Belum, Kak. Oke, bentar, on proses. Beda, beda, beda. Bismillah. Kok belum tampil ya? Sudah tampil, Kak? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik, kita ke langsung itu nanti mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi. Kita sampaikan secara umum teoritis singkat dulu ya. Jadi memahami hypnoticing ini sebagai strategi pembelajaran efektif. Kenapa efektif? Karena kalau kita bicara hypnoticing ini, definisinya ya,
penggunaan teknik hipnosis dalam proses pengajaran untuk meningkatkan fokus, motivasi, dan kepercayaan diri. Jadi orang menjadi confident, percaya diri, atau termotivasi melakukan sesuatu, atau belajar lebih gigih, dan bisa fokus, maka ini basic awal untuk sukses belajar. Jadi anak-anak yang sudah termotivasi, maka secara internal dia akan punya target kehidupan yang baik. Kemudian ketika orang punya konfidensi, anak didik kita punya konfidensi, termasuk anak kandung kita, dilatih dengan pendekatan hypnotising, dia punya konfidensi, kepercayaan diri, maka dia bisa menaklukkan tantangan apapun. Dan fokus ini titik awal. Untuk menjadi belajar itu bermakna, maka orang harus bisa fokus. Anak-anak yang autis dan lain-lain itu permasalahan utama adalah di fokus. Nah, ketika kita bisa memfokuskan anak pada suatu materi, memandang materi itu penting, secara bawah sadarnya diprogram bahwa belajar itu sesuatu yang penuh manfaat dan mengupgrade diri dan masa depan yang cerah, maka dia nanti eh, motivasi belajarnya otomatis akan meningkat. Maka pendekatannya ini penggunaan teknik hipnosis, komunikasi dengan pikiran bawah sadar dalam proses pengajaran. Sehingga anak fokus, termotivasi, dan percaya diri. Nah, kalau secara strategi, maka ini ada induksi ya. Di pola hipnosis konvensional itu ada, kalau pola terapi ya, tapi intinya kalau diterapikan ada pra-induction, induction. Nah, induksi di bahasa Indonesia adalah induksi. Induksi ini apa? Kalau ini intinya membuat seseorang siswa atau kebanyakan siswa fokus pada kita. Jangan menyampaikan materi dulu sebelum anak-anak fokus. Diajak speaking itu bagian dari mengajak untuk fokus dari dunia mereka ke dunia bersama kita. Kemudian nanti strategi berikutnya ada teknik induksi. Teknik sugesti ya, artinya kata-kata apa yang baik kita ucapkan. Kata-kata apa yang tidak baik kita ucapkan. Jadi soal yang sama, cara memberikannya dengan sentuhan pendekatan hipnosis akan berbeda dengan yang hanya perintah biasa. Nah kan kalau kita memberikan tugas yang itu menantang sekali tapi disampaikan dengan persuasif yang bagus dengan pola hipnosis, maka tugas itu menjadi suatu challenge yang menarik. Tapi pada PR yang sederhana tapi disampaikan dengan tidak pendekatan hipnosis, kemudian asal-asalan, bahkan ada energi kemarahan dan lain-lain, maka tugas yang ringan menjadi berat bagi siswa karena dia tidak disentuh alam bawah sadarnya untuk menerima ini. Tugas sebagai challenge itu tantangan yang harus dia taklukkan dan biasanya dia happy. Tapi kalau tugas sebagai beban, maka dia merasa ini sesuatu yang merepotkan saya, mengurangi waktu bermain saya. Kemudian strategi berikutnya ada reframing ya. Mereframe, membingkai ulang. Reframing ini penting sekali. Jadi kita membingkai ulang masalah, membingkai ulang persoalan. Ketika anak didik kita atau putra-putri kita bermasalah, maka lihat dulu. Bingkai cara memandang masalahnya bagaimana. Misalkan anak kita mengalami suatu peristiwa-peristiwa tertentu, maka jangan kita langsung menjustifikasi. Petakan dulu apa masalah intinya, kemudian cari cara pandang baru terhadap masalah tersebut. Jadi kadang-kadang suatu masalah yang awalnya beban, tapi kalau kita beri cara pandang reframing yang bagus, bahwa ini menunjukkan kalau kamu di sekolah sebenarnya punya prestasi. Kalau kamu diberi tugas lebih banyak atau dikasih amanah untuk tampil di satu prosesi acara di sekolah, itu berarti cara pandangnya bukan beban, tetapi pandanglah bahwa itu amanah yang diberikan oleh guru, berarti guru percaya kepada kamu, berarti kamu punya kualitas di atas rata-rata, sehingga kamu layak mendapatkan tugas itu. Maka anak menjadi termotivasi semangat. Dan ini sudah saya praktekkan ke anak saya, anak didik saya. Jadi dia happy eh, dan sering menjadi juara, tapi belajarnya enjoy gitu. Belajarnya enjoy, tidak diberi beban, pendekatan apapun dia. Karena kita bisa
tadi melakukan teknik-teknik hypnotizing khususnya bagi anak kita ataupun anak didik kita. Kemudian aplikasi untuk hypnotizing karena ini terkait pembelajaran, ini tentu saja di kelas atau kalau untuk sekolah ya, atau di sesi pelatihan. Bagi seorang coach, trainer, itu di sesi pelatihan kita juga bisa terapkan teknik hypnotizing. Kemudian workshop. Dan sebenarnya ini juga bisa aplikasinya di rumah untuk anak-anak belajar, senang belajar, mendampingi belajar. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, kita harus menjadi teman belajar yang nyaman bagi anak-anak. Artinya suasana jam belajar kita juga menunjukkan. Kalau orang tua memang jiwanya pembelajar, senang baca buku, senang itu, kemudian sharing-sharing ilmu, maka anak kita secara langsung tersugesti. Tersugesti untuk senang dengan ilmu. Tapi kalau kita hanya menyuruh saja tidak menemani mereka berproses, biasanya anak merasa hanya dibebani saja sementara orang tua tidak memberikan contoh. Nah, itu untuk di rumah. Kemudian manfaat dan aplikasinya ya. Manfaat dulu untuk hypnotizing ini. Pertama adalah meningkatkan konsentrasi. Jadi dengan pendekatan hypnotizing, maka anak akan meningkat konsentrasi belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi. Kalau konsentrasi tadi wujudnya adalah fokus, fokus dia mempelajari ilmu, belajar sesuatu, ya saat itu dia belajar apa, fokus di situ. Kalau motivasi ini lebih ke dorongan energi dan semangat. Jadi ketika anak bersemangat, ya semangatnya membara, apalagi dari internalnya bagus, motivasi internalnya bagus, maka banyak yang mudah meraih kesuksesan belajar. Yang ketiga tentu meningkatkan kepercayaan diri, konfidensi. Jadi Bapak Ibu, bangunan kepercayaan itu tidak bisa serta-merta. Anak sampai bicara, berani bicara di depan umum, public speaking yang baik, itu pasti melalui tahapan. Tampil dulu di kelas, tampil dulu di ruang itu. Diberi kepercayaan di forum-forum yang kecil. Ketika kesuksesan-kesuksesan kecil itu terjadi, maka dia menambah bobot kepercayaan diri. Tambah lagi, sehingga ketika di forum yang lebih besar, mereka sudah siap secara mental untuk tampil. Jadi kompetensi itu bangunan dari kesuksesan kecil tidak bisa langsung. Makanya kalau anak masih nervous, oke terima aja dulu. Terima aja dulu kamu itu minimal kita peluk dulu kita itu kita semua. Kalau belum saat ini tidak apa-apa, nanti dicoba lagi. Pada waktu yang lebih nyaman kita. Jadi intinya tidak memaksa, tidak memaksakan kehendak dan keinginan kita saat itu juga, tapi kita baca kesiapan mental anak kita. Oke, tadi aplikasi di kelas sesi pelatihan workshop ya sudah. Nah, itu di antara poin penting hypnotizing. Kemudian kalau ini prinsip ya. Kalau tadi pengertian secara lain juga, kalau prinsip kalau hypnotizing, jadi di sini ada 4 prinsip ya. Jadi yang pertama adalah relaksasi. Jadi membuat nyaman. Jadi kalau kelas-kelas kita lagi, gimana kalau kita masuk kelas lagi rame-ramenya? Ya udah sekaligus diramekan gitu. Diramekan gimana, Mister? Diramekan tuh kalau anak lagi sedang bercanda, kita bisa masuk, ya udah bercanda dulu. Sampai suasananya sudah itu on, baru kita switch ke suasana yang lebih nyaman. Kalau lagi suasana apa? Hening, kita masuk dulu dengan keheningan juga. Kadang-kadang suara yang itu. Bahkan saya kadang-kadang kita perlu silent silent demonstration. Kan? Saya punya basic ilmu kimia ya. S1 saya ilmu kimia. S2 saya pendidikan MIPA. Jadi di samping saya belajar ini, kadang-kadang kita mempelajari IPA itu seru kalau silent demonstration. Kita tidak bicara apapun. Kita peragakan sesuatu. Itu anak-anak yang awalnya itu jadi fokus. Kita cukup perintah mungkin tulisan di papan tulis. Saya tulis saja. Anda silahkan
catat prosedur yang saya lakukan. Nanti saya kasih kode 1, saya lakukan sesuatu. Mereka catat, amati. Kadang saya ulang lagi. Saya demonstrasi bicara menjadi prosesnya. Nanti kode kedua apa, tahapan reaksinya gimana. Mereka mencatat. Itu kadang-kadang tanpa bicara malah mereka diam semua. Tapi kalau kadang itu ikut bicara yang anak sedang itu, jadi keheningan itu kadang bisa mengambil tadi suasana hati anak, fokus. Nah ini intinya relaksasi. Kita juga bisa namanya mindfulness ya. Sekarang nanti saya kaitkan juga dengan 3M ya. Nah prinsip di pembelajaran mendalam nanti saya kasih. Nah ini relaksasi, membuat peserta didik rileks, nyaman. Ambil napas, salah satu teknik paling cepat. Duduk rileks, nyaman. Kemudian sugesti positif. Nah, kenapa ini sugesti? Memang di hipnosis adalah sugesti. Memberikan pesan-pesan yang membangun. Artinya, kata-kata guru, pendidik, trainer, motivator, itu adalah figur otoritas. Kalau di keluarga orang tua yang paling utama figur otoritas awal adalah ibu. Maka kalam ibu itu berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Karena dia di usia golden age awal-awal itu, kalam siapa yang sering didengar? Kalam ibu. Maka khususnya wabil khusus ibu berhati-hati dengan kata-kata. Kalau sedang tidak enak hati, sedang marah, sedang gundah, tahan untuk berbicara atau mendoakan keburukan. Lebih baik diam dulu, tenang, ambil jarak sebentar dari anak-anak. Ya Allah, izinkan saya tetap tenang, tetap santun, tetap ramah, tetap memperlakukan anak dengan kemuliaan. Nah, kalau sudah agak tenang, Anda masuk lagi ke anak-anak. Jadi menjaga lisan kita untuk senantiasa memberikan sugesti positif. Dan ini sudah banyak terbukti bahwa ketika sugesti seorang ibu atau orang tua kuat kepada anaknya, maka anak yang mungkin dalam artian kelihatan sekilasnya bandel, nakal, tapi dia akan berubah menjadi anak yang penurut, ramah, karena tadi kalau orang tua punya rem kontrol terhadap sugesti, kalimat kata-kata yang sering diucapkan kepada anak-anak. Oke, berikutnya kalau ini adalah visualisasi. Di prinsip minimum teaching ini memang perlu visualisasi juga anak-anak itu. Mendorong peserta didik membayangkan materi. Jadi visualisasi itu kan bisa digambarkan di alam imajinasi. Nah, hipnosis masuk ke sana itu cerdas sekali. Dan anak lebih membayangkan sesuatu itu secara siner. Makanya saya bilang gajah, Anda tidak ingat hurufnya GAJAH, tapi Anda ingat dengan binatang yang besar, ada belainya. Karena memang visual itu automatically. Nah, kemudian yang keempat ini komunikasi persuasif. Ini menggunakan bahasa dan nada bicara yang meyakinkan. Nah, ada namanya suara sepertiga, suara bawah, suara khusyuk, suara lembut, yang justru di situ persuasifnya tinggi daripada suara atas teriak-teriak. Nggak masuk. Kenapa doa itu? Doa salah satunya diucapkan dengan kekhusyuan. Maka di situ ada energi yang menembus ke relung hati. Ya, kalau kita bicara kepada anak-anak, dalam nasihat-nasihat yang penting justru sampaikan dengan lembut. Justru itu masuk ke anak-anak. Maka komunikasi persuasif ini penting. Nah, di samping itu kita ada juga kita tadi manfaat hypno teaching yang meningkatkan motivasi belajar, membuat konsentrasi, mempermudah pemahaman terhadap materi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah termotivasi, ini saya belajar dari diri saya. Saya alhamdulillah dikaruniai kecintaan terhadap ilmu. Saya kalau membaca, alhamdulillah bacaan kalau saya sudah on membaca gitu, buku-buku besar itu selesai dalam buku tebel hipnosis Ericksonian sampai 300 halaman itu selesai. Kadang sehari 2 hari. Buku novel-novel ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, semua seri-seri itu saya selesaikan. Khatam sampai.
belum ke ilmu-ilmu yang lain gitu. Artinya kita menjadi karena sudah punya motivasi internal cinta dengan ilmu. Maka anak-anak kita harus harus kita kenalkan di dunia-dunia yang mereka kecintaannya apa. Jadi mengenal passion itu juga bagian hipnosis. Passion saya di bidang apa, kamu geluti sungguh-sungguh sampai kamu jadi master, sampai jadi ahli. Maka di situ ketemu momen aha bagi anak-anak. Oh, saya benar cinta bidang ini. Coding bidang ini apa. Nah, sampai dia ciri sederhananya sih lupa waktu dan dia enjoy lakukan dengan bahagia. Artinya berarti di situ ada passion yang memang punya kecintaan lebih. Nah, itu di antara prinsip dan juga manfaat. Oh, saya sampaikan ke prinsip dasar yang sekarang sebutannya apa? Kalau di apa? Nah, filosofi ini, filosofi inti ya. Saya kasih kata kuncinya saja. Jadi deep learning itu pembelajaran mendalam PM ya. Kenapa ini? Sebenarnya prinsipnya ada MMC ya. Jadi filosofinya ini deep learning itu adalah mindful learning. Mindful itu apa? Mindful itu berkesadaran penuh. Jadi kita hadir di kelas, hadir saat ini, belajar saat ini, fokus semua. Bapak Ibu sedang hadir di webinar tentang hypnotizing, maka Anda fokus di sini. Abaikan urusan-urusan lain sejenak, kita biar fokus. Nah, kalau kita mindful hadir sepenuhnya, maka kita akan mendapatkan ilmu secara optimal dari yang eh, peluang kita dapatkan 100% ilmu, minimal kita dapat 90%. Ketika mindful. Yang kedua adalah meaningful. Meaningful itu bermakna. Apa makna terhadap kehidupan saya? Kalau ini rata-rata sudah punya putra-putri sebagai orang tua kan, apalagi sebagai pendidik, punya fungsi ganda. Jadi hypnotizing bisa dipakai di rumah, di sekolah. Bahkan di komunikasi persuasif dengan orang lain. Intinya kita bisa mengarahkan hal-hal baik terjadi. Jadi kadang-kadang penting untuk bertanya. Bapak Ibu kalau misalkan ada anak pulang sekolah. So bertanyalah informasi positif. Saya jarang sekali. Saya termasuk belajar manajemen untuk itu. Kebanyakan Pak, dunia, apalagi negeri kita ini sedang banyak fokusnya di dunia negatif, kejadian-kejadian luar biasanya malah yang negatif yang banyak. Karena beritanya negatif, pertanyaan negatif. Gimana cara menggeser kebermaknaan hidup? Maka tanyakan hal positif yang terjadi. Kalau Anda seorang leader, seorang manajer, seorang maka saya dua, nanti silakan dipraktekkan. Ya ini memang manusia kelebihan ada kekurangan, tapi di sebuah organisasi fokus bertanya hal yang baik, maka staf bawahan Anda akan mencari hal-hal baik yang sudah ada. Contohnya gimana? Kalau ke anak juga bisa dilakukan ke siswa. Apa hal baik yang terjadi di sekolah? Anda tanya seperti itu, apa kabar baik yang terjadi di sekolah? Apa kegiatan positif yang kamu lakukan hari ini di sekolah? Maka kita langsung mengubah mindset anak bahwa dia ditanya hal baik. Maka yang dicari di scanning di otaknya adalah memori tentang kejadian-kejadian baik yang dia temukan. Oh, saya belajar ini, saya di matematika tadi dapat ilmu ini, saya ketika bermain olahraga saya dapat ini. Maka fokusnya bahagia. Itu dari pertanyaan awal. Penting sekali untuk tanya awal, komunikasi awal adalah tanya hal baik. Apa hal baik apa kabar baik hari ini? Kelihatannya kamu ceria sekali pulang dari sekolah. Meskipun awalnya kelihatan bila kamu ceria sekali, ada kisah menarik apa di sekolah? Maka anak menjadi itu. Nanti bercerita hal-hal baik. Beda dengan Anda tanya langsung, mau di mana nak? Ada yang menyakiti kamu nggak? Nanti dia mencari orang yang, padahal asalnya tidak ada orang yang menyakiti, tapi karena kita tanyakan itu, maka dia men-scanning pikiran memorinya untuk memunculkan rasa-rasa yang tidak baik. Ini penting banget. Question awal ketika kita ketemu seseorang itu memberi energi. Makanya kenapa ada orang yang ketemu dia langsung energik. Ketemu
Ketemu seseorang kita langsung turun down. Ketemu seseorang yang membawa aura negatif. Ini sesungguhnya dari pola komunikasi. Karena di alam bawah sadarnya memberi sinyal positivisme, optimisme, dan kebaikan. Maka cenderung yang dilihat adalah hal baik. Kemudian yang kedua, kalau Anda jadi leader atau jadi orang tua, maka hal baik apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih maju, lebih sukses. Cuma jika apa yang sudah baik di dirimu dan apa hal yang baik yang bisa kau lakukan untuk menjadi lebih berkelas lagi, lebih berkompeten lagi. Ini meaningful, kebermanaan hidup. Jadi belajar dimaknai, biar maknanya terhadap kehidupannya dia menjadi lebih baik. Kemudian yang tidak lupa di filosofi deep learning ini adalah joyful. Joyful learning, bahagia, happy. Biar happy-happy, oke. Eh, kita bisa pakai ice breaking, bisa pakai tepuk sukses, bisa apa. Nah, ini mungkin saya praktekkan dulu tepuk sukses sederhana ya. Bapak Ibu bisa pakai di sesi-sesi kalau ini pendidik mengajar apa. Ke anak-anak juga boleh. Ikuti gerakan saya, katakan cerdas. Cerdas. Yang kedua ceria, tersenyum dan gerakan gini. Yang ketiga semangat, putar tangannya. Yang keempat sukses. Yang keempat sukses. Yang kelima itu kita. Baik, ini sebagai contoh joyful learning ya. Jadi tepuk sukses. Cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Nah, itu intinya mengajak kelas-kelas kita happy, ceria. Jadi kadang-kadang kita main pantun, main apa, tebak-tebakan untuk menyambung dunia anak-anak. Kalau kita memang mengajar kalangan pelajar yang usia-usia anak sekolah, maka ya bawa suasana. Kita juga perlu mengenal dunia mereka aja itu. Sehingga ada koneksi, apa, keseimbangan untuk kita, kesetaraan mengajar. Nah, itu di antara. Jadi prinsipnya kalau deep learning itu kata kuncinya adalah mindful, meaningful, dan joyful. Jadi kita harus berkesadaran penuh, bermakna, dan berbahagia, happy. Nah, ini kalau prinsip mindful ya, sadar penuh ya. Sadar sepenuhnya, fokus, dan dalam proses. Jadi melakukan refleksi setelah belajar, ini caranya ya, melakukan refleksi setelah belajar. Kemudian latihan pernapasan sebelum belajar dimulai, itu caranya. Latihan pernapasan sebelum belajar. Atau di akhir pembelajaran juga bisa kita mindful kembalikan lagi. Kemudian kalau meaningful secara prinsipnya adalah bermakna. Jadi kalau belajar yang relevan dan bermakna itu mengaitkan materi dengan pengalaman hidup siswa. Nah, diskusi tentang bagaimana materi pembelajaran berguna di kehidupan nyata. Proyek yang menghubungkan pelajaran dengan isu-isu sosial. Ini contoh meaningful learning-nya. Jadi ada koneksi ilmu yang dipelajari dengan kehidupan mereka. Kemudian kalau joyful ini kan prinsip besarnya adalah rasa senang dan antusias. Jadi belajar dengan rasa senang, tertarik, dan antusias. Maka kalau prakteknya bisa pakai media yang menarik, menggunakan media yang menarik dan menyenangkan. Kemudian tadi ada educative games, game edukatif, sebuah permainan yang inspiratif dan memberikan hikmah positif. Dan proyek atau praktek, pembelajaran berbasis proyek atau praktek langsung. Ini biasanya lebih semangat. Nah ini kalau di kimia misalkan, kemarin sistem koloid ya mencontohkan kalau di dunia pembelajaran ada yang bikin es krim apa, dipraktekin langsung mereka lebih senang anak-anak. Nah, skema deep learning itu jadi konsepnya pembelajaran mendalam, sadar, bermakna, dan bahagia. Mindful itu sadar, meaningful itu bermakna, joyful itu bahagia. Jadi kata kuncinya itu.
Itu secara umum, dan saya senang sekali kalau ada ranah diskusi sehingga bisa terjadi impact yang lebih positif. Kalau ada kasus-kasus boleh sharing disampaikan. Begitu Kak Sasa, mungkin untuk presentasi sampai di sini. Baik, Kakak. Mungkin langsung dibuka sesi pertanyaan ya, Kak? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Bapak yang mau menanyakan, mungkin ada kendala masalah dalam proses belajar mengajar gitu ya, atau mungkin di saat mengajar bimbel atau mungkin mengajar di sekolah menemukan hal-hal yang agak membingungkan ya, terutama dengan kondisi anak-anak zaman sekarang kan jauh berbeda dari anak-anak mungkin zaman-zaman dulu ya. Oke, silakan kalau bisa di kolom chat kalau nggak mau open kamera. Nggak open kamera nggak apa-apa, voice aja boleh, chat Heeh, juga boleh. heeh. Insya Allah semua pertanyaan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, Pak waalaikumsalam. Din Waalaikumsalam. bertanya. Saya Silahkan. Nisa. Bisa. Beberapa anak di tempat les juga ada yang spesial BK, ada yang HDHD, terus autis ringan ya, kayak gitu. Terus ada juga, ini menurut penuturan bundanya, dia tuh anak Down syndrome nggak jadi, kayak gitu. Mm-mm. Nah, apakah anak-anak yang seperti ini bisa sekiranya tuh dilakukan hypnoticing seperti anak normal lainnya gitu? Oke, Sekian. baik. Terima kasih, Pak. Oke, Kak Nisa, terima kasih. Tadi kalau langsung saja kita jawab ya, Kak Sasa ya. Eh, langsung jawab aja kali ya, Kak. Oke, siap. Oke. Baik. Jadi, secara prinsip, netrali Gitu. komunikasi hipnosis ini bisa dilakukan terhadap anak yang bisa berkomunikasi verbal secara langsung. Artinya ketika seseorang bisa menerima pesan, bahkan tidak hanya suara ya, kode, anak-anak kebutuhan khusus, termasuk anak-anak, kemarin sempat mempelajari juga tentang ilmu apa? Eh, tuna itu ya. Yang tunarungu ya. Tunarungu kan mereka tidak bisa mendengar, maka otomatis tidak punya informasi tentang kata. Sehingga tidak bisa bicara, maka dengan isyarat. Buru-buru saya belajar, meskipun belum sempurnanya belajar. Itu pun terhadap anak tunarungu yang itu, ketika kita komunikasinya bisa, itu bisa kita mainkan pendekatan hipnosis dan hipnotising. Artinya, semua level kalangan bisa. Sejauh tadi prinsip dasarnya bisa berkomunikasi dengan kita, maka kita bisa memberikan sugesti-sugesti positif di situ. Komunikasi di bimbingan itu. Jadi sebenarnya kalau apalagi kalau bimbingan ya, yang perlu ditingkatkan besar adalah konfidensi, kepercayaan diri. Maka dia harus dilatih untuk menemukan kesuksesan-kesuksesan kecil dengan caranya. Artinya kita kalau mengalami bimbingan, oh ini anak ini standar startnya kan beda gitu. Sama-sama ikut bimbingan dimulai dari yang sama, tahun yang sama, tapi usianya sama. Tapi kan kita sebagai teacher tahu, pengajar bimbel itu tahu, oh ini anak ini strata rank startnya memang baru di grade ini gitu. Ada yang betul-betul di grade dasar banget, ada yang sudah medium, ada yang sudah. Maka kita memberikan proporsi yang tepat dengan eh, soal-soal yang setipe, yang kira-kira dia masih mampu bisa menyelesaikan itu. Jadi tantangannya jangan terlalu tinggi dulu sehingga dia sudah dari melihat awal saja sudah mundur. Maka itu tidak memotivasi. Kasih grade yang dia sudah paham dulu, kemudian itu satu tahapan dia bisa, kita naikkan grade-nya lagi. Nah itu ketika kita bisa membimbing itu, maka dia muncul kompetensi kepercayaan diri. Oh, ternyata mudah ya, proses ini ternyata mudah. Belajar ini mudah, seru sekali. Dengan teacher Nisa ini seru sekali, maka dia akan muncul konfidensi kepercayaan diri. Nanti kalau dia sudah punya trust kepada kita, maka kita tadi jadi figur authority ya. Ya, maka kita mudah, sugesti kita mudah diterima mereka.
kamu anak hebat, kamu sesungguhnya punya potensi. Nah, ilmu apapun sesungguhnya mudah. Hanya perlu tahap awal untuk memahami polanya. Ketika kita memahami pola sesuatu, maka kita akan bisa menguasainya. Nah, itu jadi prinsipnya sejauh bisa komunikasi, hypnotism bisa diterapkan. Bahkan terhadap anak berkebutuhan khusus pun bahkan jadi berprestasi ketika dibimbing dengan cara yang tepat. Demikian Kak Nisa, Kak Sasa, mudah-mudahan manfaat. Welcome kalau ada pertanyaan lain dengan senang hati. Ya, silakan Ibu dan Bapak. Ada yang mau ditanyain lagi? Jadi memang kalau sebagai pengajar itu sebaiknya mempelajari tentang teknik hypnoticing ya Kak, untuk lebih bisa memahami kebutuhan anak, biar materi yang disampaikan jauh lebih mudah gitu ya Kak ya. Ya, betul sekali. Kalau punya kemampuan hypnotism, Hmm, pasti lebih 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 mudah ya. bisa mudah menyampaikan materi apapun gitu. Hmm. Itu Ya, baik. sepertinya ada Kak Erina. Ya, Bu Welcome. Erina silakan. Kak Erina. Iya. Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, ya, begini, Kak. Saya itu di rumah ada bimbel ya, bimbel belajar. Mm-mm, Nah, sini kendala yang saya lihat ya, itu anak-anak itu kan kita tuh rata-rata SD ya, Kak ya, kelas Iya. 2 gitu kan ya. Nah, Mm-mm, dari kelas 3, dari usia 4,5 tahun ya, Kak ya. Nah, mm-mm, kalau di sini saya lihat gitu ya, kebetulan yang ngajarkan teman ya, tuh saya mm-mm, perhatikan juga anak-anak itu. Kalau di usia TK tuh memang oke lah. Kalau disuruh menulis tuh memang mereka tuh tidak fokus ya Kak ya. Ya mungkin belum masanya untuk fokus ya. Karena mereka suruh mm-mm, menulis ada yang sambil cingkrak-cingkrak gitu kan ya. Nah mm-mm, ada sambil nungging-nungging. Yang penting mereka tuh mau les aja gitu kan ya. Nah di sini mm-mm, yang saya lihat yang SD gitu ya Pak Kak ya. Kelas 2 mm-mm. SD gitu kan. Tapi untuk menulis tuh kok susah untuk fokus gitu. Kalau nusuk lama sekali gitu kan ya. Sampai guru kita nih kewalahan bagaimana caranya gitu kan ya. Nah, kira-kira solusinya apa ya, Kak? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Erina. Jadi anak-anak yang belum fokus menulis, jadi biasanya kalau kita mau buat kegiatan menulis itu menyenangkan. Memang ini perlu perlu ekstra itu ya, kesungguhan dan itu dia. Jadi kadang-kadang kita membuat bingkai dulu. Kalau mereka anak-anak kadang awal-awal itu pasti daripada menulis sedang menggambarkan. Jadi sebelum masuk ini contoh, contoh misalkan kita framing. Oke, adik-adik kita hari ini ada apa? Ceritanya kita akan buat karya visual gitu. Nah, karya visual apa gitu. Jadi tidak langsung diperintahkan menulis, tapi kita oke buka buku dulu. Kita termasuk melakukannya juga di papan tulis, melakukan papan tulis. Kita buat bingkai dulu. Kalian boleh pakai yang boleh garis lengkung-lengkung, boleh garis ini. Ah, ibu kasih contoh ini dulu. Nah, kita bingkai dulu. Nah, bingkai ini biar indah dikasih apa? Mau ada yang senang bintang kasih bintang, senang bunga kasih bunga, senang gambar lope gambar lope. Jadi di framing framing awal dulu untuk kita membuat tempat tulisan itu indah dan mewah dan anak-anak nanti. Nah, ini bingkainya sudah bagus. Kira-kira ini kita perlu tuliskan sesuatu yang indah. Jadi jangan catatan dulu. Ini untuk memancing awal ya. Misalkan kata-kata mutiara atau kalian pernah dengar atau ayat Al-Quran atau nasihat atau pokoknya pantun yang lucu atau apa saja di dunia bebas. Tapi intinya kamu isi tulisan. Nah, jadi menulis itu menjadikan dia menunjukkan satu pemahaman. Jadi kita pancing dulu sampai dibingkai dulu bagus. Itu baru kita contohin, kita menulis misalnya kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang singkat saja, tapi ditulisnya mungkin dalam porsi besar lah. Ukurannya besar, jadi satu halaman itu cukup satu kalimat atau apa. Intinya pokoknya kata-kata mutiara saja. Nah, kalian boleh cari yang lain. Kita kasih sampling juga. Boleh pakai yang ini, pakai ini. Nah, pilih yang simple-simple dulu. Nanti
Jadi anak-anak, oh ternyata menulis kemudian agak fokus, hasilnya bagus, biasanya akan habis itu kita beri seolah-olah yang selesai duluan saya kasih bintang. Anak-anak itu kadang senang challenge ya. Kalau dikasih ya memang ada yang setuju dengan reward and punishment ya. Tapi reward positif saya kira baik juga. Misalkan oke yang selesai duluan Mister kasih bintang, Ibu kasih bintang atau kasih nilai 100. Nanti berurut. Pokoknya yang selesai kedua berarti nilainya berkurang. Gak usah berjauh-jauh. 199. Jadi ada kesungguhan. Ini contoh pendekatan Kak Erina. Jadi kita tidak bisa langsung menyuruh menulis yang itu. Jadi nanti biar alam bawah sadarnya apa kenal bahwa menulis itu ada keindahan tersendiri juga gitu. Ada penghargaan terhadap karya tulisan. Jadi tulisan mereka merasa dihargai oleh kita. Jadi menghargai kadang-kadang kita juga memberikan tanda tangan, tanda bintang, tanda itu bagian dari anak senang mencatat secara tidak langsung. Ketika diapresiasi tulisannya gitu. Yang sudah sampai ini pun dihargai. Tidak semua yang harus selesai baru kita kasih. Oh ya udah yang ini berarti bintangnya 1. Kalau mau dapat bintang 4 ya udah selesaiin sampai sini. Itu salah satu pendekatan ini karena kita harus cerdas untuk anak menjadi senang menulis. Jadi memang untuk kelas-kelas awal pasti butuh perjuangan, tapi yakin kalau nanti ada reward-reward yang kita berikan, kemudian pujian-pujian yang tepat ya, memuji saat yang tepat itu biasanya membangkitkan. Tulisanmu indah sekali seperti apa?" Jadi betul-betul kita apresiasi, intinya diapresiasi. Pengapresiasian, pemberian tugas yang challenge tapi menyenangkan dan tidak terlalu berat tadi. Nanti seiring waktu nanti dia akan punya kecintaan untuk menulis. Gitu Kak Erina, mudah-mudahan menginspirasi. Silakan Kak Sasa kalau ada yang lain lagi dengan Iya. senang hati. Terima kasih, Kak. Jadi memang harus distimulus dulu ya, Kak Erina, untuk bisa buat anak-anak yang mungkin sudah kelas tinggi. Karena anak zaman sekarang ini memang kendalanya itu adalah mereka malas menulis. Karena sekarang kan semua serba digitalisasi ya. Kadang mereka bisa tinggal difasilitasi sama orang tuanya kan sudah ada tab. Ya anak zaman sekarang tuh kelas 1 SD tuh udah dikasih tab beberapa kayak murid-murid saya tuh. Jadi mereka kadang bisa tinggal dari tab-nya mereka tulis gitu. Jadi akhirnya untuk menulis tangan memang beberapa anak zaman sekarang tuh agak kesulitan ya. Jadi nggak ada stimulasinya. Jadi memang harus dikasih apresiasi, dirangsang untuk supaya mereka punya keinginan untuk menulis. Memang sih, memang nggak mudah karena tidak terbiasa. Tapi kalau misalnya memang sering dikasih challenge, ya karena memang benar kata Kakak Dwi ya, kalau anak-anak tuh memang sukanya tuh dikasih pacuan, dikasih kayak penyemangat gitu. Kalau enggak ya mereka dibimbel belajar ya malas-malesan karena ngerasa ya mungkin udah capek sekolah, harus terus datang ke rumah les juga gitu kan. Kadang ada beberapa anak yang males, tapi kalau memang dari pihak pengajarnya bisa memberi motivasi, ngasih challenge, ya biasanya anak akan terstimulus dan mau mengikuti arahan kita. Memang nggak bisa langsung banyak, tapi ya memang bertahap. Sama semua kan setiap anak-anak beda ya potensinya. Mungkin dia memang males nulis, tapi mungkin dia pandai berbicara, bisa jadi. Kan ada juga tuh anak yang kerjanya cerita tapi giliran suruh nulis nggak mau, ada yang kayak gitu. Ada anak yang pinter bahasa, tapi matematikanya kurang, ya memang tergantung potensinya. Tapi kalau punya bimbingan belajar, nah seperti saya, melihat potensi anak, memang butuhnya apa, biasanya memang benar kita kasih reward, kasih bintang, biasanya nanti dikasih tambahan-tambahan kayak apresiasi. Nah biasanya kalau
anak-anak udah dikasih apresiasi, insya Allah mereka tergerak gitu. Apalagi kalau gurunya menyenangkan ya di saat memberikan kayak yuk belajar menulis kayak tadi, bisa dikasih hiasan-hiasan dulu atau apa gitu. Mereka merasa senang melakukan aktivitas yang berbeda dari sekolah. Nah, biasanya anak-anak terpacu untuk mengikuti instruksi dari kakak bimbelnya ya atau miss-miss yang di bimbelnya. Oke, ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Nih mumpung narasumber kita ini lagi bagus loh. Silahkan Bapak Ibu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Leni, silakan. Ya, Kak Sasa. Ya. Saya mau nanya. Di bimbel saya ini kan semuanya itu ada yang pra, SD dan sama ada SMA juga ya. SMA saya gitu juga kan. Dan sedangkan ini kendalanya ada salah satu siswa, semuanya karakternya berbeda-beda ya. Dari salah satu siswa itu ada yang berbicaranya tuh lebih dari kayak orang dewasa gitu Pak. Padahal dia anak SD. Udah gitu dia di IT ya, sekolahnya di IT ya. Saya tuh kadang heran sampai saya tuh dari pertama salah satunya saya tuh sama orang tua saya panggil kan orang tuanya bahwa anaknya seperti ini gini tidak bisa konsentrasi untuk belajar padahal kan 1 jam hanya 1 jam gitu kan. Sedangkan sampai saat ini pun sudah di briefing seperti itu orang tuanya sama anaknya sama saya juga gitu ya, tak briefing gitu kan. Tetap aja anak itu masih tetap seperti itu mengulang dan mengulang sampai saya tuh terkadang udah tak kasih motivasi apa sampai nasihatnya saya tidak pernah membentak ya. Untuk itu saya berusaha untuk sabar menanganin semuanya gitu kan, udah sabar semua gitu kan. Tapi anak ini tapi aneh ini ya. Beda dengan yang lainnya. Jadi apa namanya? Tidak kena sasaran kalau itu, Miss. Kena sasaran misalkan kalau saya tuh bimbel saya tuh pengennya ada target untuk si anak itu harus ada hasil gitu ya dan serta dari situ juga saya mendidik untuk anak adab akhlaknya gitu buat Miss. Gitu. Akhlak pertama itu akhlak dulu. Jadi anak-anak itu benar-benar harus sama ibaratnya kita ada yang lebih tua pun harus kita saling menghormati gitu ya. Jadi kita enak untuk belajarnya gitu. Nah, ini kendala saya ini loh Pak Kak Dwi. Yeah. Nah, ini kendala saya itu bagaimana caranya untuk siswa itu bisa sama guru itu bisa menghormati gitu. Bisa menghormati terus misalkan dikasih nasihat pun jangan diabaikan. Kadang dihiraukan gitu loh Pak, tidak dihiraukan gitu loh Pak. Tidak dihiraukan gitu kan. Bagaimana saya tuh ya sampai saya tuh panggil orang tuanya, panggil anaknya, sampai pernah dulu sebelum itu tak kasih reward misalkan datang kadang suka minta kertas buat oret-oret. Saya selalu kasih Pak, sampai HVS pun sebelum itu sampai kadang habis Pak. Gitu ya. Karena anak-anak sukanya pertama nggak mau belajar. Pertama pengennya main dulu atau gimana, saya kasih waktu 5 menit ya, nanti kamu belajar ini ya, saya kasih waktu. Gitu Pak. Cuman itu Pak, masih anak yang tersebut itu masih belum ini Pak, omongannya gitu Pak, tidak bisa terkontrol gitu Pak. Bagaimana caranya, solusinya Pak ya? Makasih, Ini kelas Pak. berapa Bu Leni, mohon izin? Kenapa? Kelas berapa? Komunikasi dulu. Kelas 1. Anaknya itu kelas berapa? Usia kelas 1 SD? SD. Anak di sekolah IT Anajma. Anajma. Iya, di Anajma. Dia dia komunikasinya berarti bicaranya terlalu dominan di kelas. Iya, jadi bicaranya kadang suka terlalu gitu, Pak. dominan di kelas, terus isinya kalau diingatkan itu ya, oke. Iya, selalu dominan kayak gitu, Pak. Oke, baik. Nah, kalau ini over communication ya, artinya anak yang mungkin dia kendali dirinya juga masih kurang. Tadi kelas 1 sekitar usia 7 sampai kepercayaan terhadap si anak. Jadi memang ini butuh ekstra, sepertinya dia
di rumah mungkin terlalu, intinya kondisi dia sering pengabaian, termasuk mungkin sudah dinasihati tapi itu kadang-kadang tadi diajak bersama untuk silent, atau dia di waktu-waktu tertentu, eh, di saat temannya belajar boleh diajak komunikasi personal hanya sama bunda saja, sama Bunda Leni diajak komunikasi personal, atau kadang-kadang perlu di luar kelas. Jadi sampaikan di keluar kelas, dan ini memang kayaknya pembentukannya kebiasaan di rumah sepertinya. Kalau muncul itu, dan karena sudah menjadi habit, dia agak butuh perjuangan untuk menyesuaikan. Jadi seolah dia aja yang punya panggung. Nah, nanti mempelajari tepo seliro. Jadi kalau di Jawa itu tepo, jadi tenggang rasa lah. Bagaimana tenggang rasa nanti di seperti kita pertemuan dua empat mata dulu. Komunikasi betul-betul, kemudian tenang kita dengarkan, dan sesekali kita perlu membawa keheningan. Jadi minta anak-anak sesekali waktu tadi di awal berdoa apa, suruh betul semua kondisinya diam, untuk bahasanya itu kulminasi lah, biar dia mengenal keheningan. Di keheningan itu ternyata ada keindahan-keindahan dan ilmu gitu. Nah ini sepertinya anak ini dia over dominan kata. eh, Mungkin kalau di personalitinya sanguinis tulen gitu. Ada sanguinis yang flekmatis, ada sanguinis yang koleris, ada sanguinis yang melankolis. Tapi ini sanguinis tulen, jadi betul-betul over speaking gitu. Karena sesekali disisihkan, tidak diberi panggung, kemudian tapi tetap secara personal kita perhatian. Memang ini boleh nih butuh butuh kenyamanan dan ketenangan, dan intinya kesabaran ekstra ya. Tapi bagian Iya. dari bulan ini kalau nanti bisa mengubah caranya, beri cara adab-adab yang singkat, yang sederhana dulu. Iya. Misalkan etika berbicara, kalau mau ngomong minta izin dulu. Nanti dibiasakan. Bunda izin, kalau diizinkan maka boleh lanjut, kalau tidak tetap belajar adab untuk kita tidak bicara lebih lanjut. Nah, itu dibudayakan anak-anak. Ini contohnya dengan kelas-kelas yang lain. Kalau mau menyampaikan suatu izin, Bunda Leni atau Kak, itu mohon izin saya mau menyampaikan ini. Jadi salah satu untuk nanti mengajari adab. Adab ada yang sederhana dulu. Nah ini mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan. Jadi tetap yakin. Kemudian kalau sugesti hipnoterapinya, nah kamu bicara lebih santun, lebih lembut, lebih ramah. Bisa diucapkan. Di saat dia main, enjoy kita ucapkan aja. Siapa namanya, sebut, kamu mulai sedetik ini bicara lebih lembut, lebih ramah, lebih santun, lebih tenang. Sesekali mendengarkan itu lebih baik daripada bicara. Pokoknya sugestikan itu. Apa-apa kelihatannya belum berubah saat itu, tapi kekuatan sugesti hipnosis itu nanti kalau kita sering ucapkan, kamu lebih santun, lebih lembut, lebih tenang berbicara, tidak terburu-buru, lebih bisa menguasai diri. Saatnya mendengarkan. Nah, itu salah satu pendekatan sugestif juga. Banyak cara, intinya husnudon dan berprasangka baik. Anggap ini nilai plus dia untuk modal public speaking, tinggal kita mengarahkan untuk konten-konten yang perlu dia sampaikan dan cara adab berbicara. Kalau memang di kelas terlalu mengganggu, sesekali mohon izin digeser dulu posisinya, itu dipindahkan. Ada saya namanya teori kursi Teori apa, Pak? ini ya terap di rumah dan di sekolah. Jadi anak-anak yang mungkin tidak mematuhi aturan apa atau melanggar sesuatu yang sudah kita sepakati ya, maka dia duduk di kursi soleh. Duduk di kursi soleh itu apa? Cukup diam dan merenung dan beristighfar bahwa dia ada sesuatu yang salah, maka kalau dia sudah siap memperbaiki, dia tenang, dia kembali ke duduk.
Kursinya kursi apa saja, tapi intinya kursi itu menjadikan anak lebih soleh lagi. Nah, itu bisa juga kita bikin bangun kesepakatan kelas. Pokoknya kalau yang ini membuat kegaduhan apa, kelas itu baiknya bagaimana? Tenang, kalau belajar saling itu saling kan. Nah, berarti kalau mohon maaf ada yang mengacaukan suasana menjadi itu, mohon maaf, izin duduk di kursi soleh. Duduk di situ berarti harus duduk tenang, berarti menyadari nanti kalau udah tenang kembali lagi. Cukup mungkin 1 menit 2 menit, tapi dia silent. Kalau bagus suruh baca istighfar sih. Baca istighfar atau kalimat thayyibah yang lain biasanya anak menjadi lebih santun, lebih tenang. Tuh silakan nanti mana yang mana, tapi semua bisa dikombinasikan. Tapi pandangan yang paling penting dari ruh kita adalah kita memandang dia punya potensi. Hanya ini ada hal yang masih perlu diluruskan, itu kita pandang perubahannya jangan langsung frontal ya Ibu ya. Jangan langsung seolah-olah kita melakukan ini langsung berubah besok, enggak. Minimal ada pengurangan dari cara dia. Oh, nanti bertahap-tahap insya Allah pasti ada perubahan. Demikian. Ini semoga bisa dipraktekkan dan saya Ya, sangat berharap dia akan berubah menjadi lebih baik. Amin. ya makasih Pak. Jadi rajin memberikan kalimat sugesti yang positif ya Kak untuk Iya, anak didiknya betul. ya. Di saat main itu, saat anak-anak itu dunia sugestifnya tinggi ya. Ketika bermain enjoy, lagi fokus, mereka khusyuk. Katakan aja, kamu anak yang ramah, kamu anak yang santun, bicaramu lemah lembut, terarah. Anak yang ramah, yang santun, yang menghormati, yang memuliakan. Yang sederhana, kalimat-kalimat pendek tapi membawa karakter positif. Itu nanti diulang, kamu anak yang ramah, anak yang santun, menghormati guru, menghormati teman. Gitu aja. Nanti diulang lagi, kamu anak yang ramah, anak yang santun. Setiap detik-detik. Jadi seiring ketemu, itu pembentukan bahasa dadanya nanti otomatis berubah. Gitu. Saya Cukup rasa Bu kita Leni? sampai jam 9 ya. Jam 9 Kak. Saya soalnya masih ada acara lagi. Iya. Next kalau pun mau itu kita bisa itu schedule. Iya, baik Kak. Nanti untuk mungkin cukup ya Kak pertanyaan-pertanyaannya untuk malam hari ini ya, karena kita waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalau masih ada boleh satu lagi. Oh, satu lagi, oke, baik. Atau kalau masih ada, kalau enggak apa-apa. Ada yang masih mau bertanya kah? Atau nanti misalnya bisa juga mengundang Kak Dwi-nya untuk acara bimbel atau tempat sekolah ibu-ibu ya, untuk mungkin buat edukasi buat orang tuanya, karena memang selama ini saya berjalan di dunia hipnoterapi, memang biasanya anak-anak itu kalau yang bagi saya anak-anak yang unik ya, itu biasanya juga karena faktor dari ibunya yang mungkin belum tuntas secara psikologinya. Nah, memang harus ada edukasi. Kalau perlu mungkin tempat bimbelnya atau sekolahnya ada kalau zaman sekarang kan banyak parenting gitu ya buat orang tua. Nah, itu bagus tuh buat kegiatan karena memang tidak bisa kalau kita hanya membetulkan anaknya, karena di bimbel paling cuma 1 jam, di sekolah paling berapa jam, waktu paling banyak adalah di rumah. Kalau di rumahnya, terutama seorang ibunya, belum tuntas secara psikologinya gitu ya, biasanya anak-anaknya akan ada efeknya gitu. Jadi selama saya menerapi beberapa anak gitu ya, itu memang biasanya saya akan mengobati dulu ibunya terutama. Ntar kalau ibunya sudah dalam kondisi baik-baik saja, anaknya insya Allah adabnya berubah. Karena memang nggak bisa dipungkiri, di saat ibunya tenang, ibunya bahagia, ibunya paham bagaimana menempatkan diri sebagai seorang ibu, insya Allah anaknya pasti baik-baik aja. Adabnya pasti baik. Dan setahu saya selama saya mengajar, memang di saat anak murid kita adabnya baik, insya Allah ilmu pengetahuannya semakin luas. Tapi kalau adabnya kurang baik, biasanya minim pengetahuan. Jadi agak sulit kalau dikasih pengajaran ya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah baik, insya Allah mereka jauh lebih cepat untuk paham. Nah, silakan ibu-ibu boleh difoto
nomor telepon dari Kak Dwi-nya. Kalau mau mengundang beliau, silakan langsung menghubungi beliau. Kalau mau lihat aktivitas beliau, bisa dari Facebook atau Instagram-nya. Mungkin cukup ya Kak malam hari ini ya. Insya Allah Ya, kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak Kak Dwi untuk waktunya. Luar biasa berbagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di malam hari ini. Ada pesan sebagai pendidik Kak untuk kami para pendidik yang miskin ilmu ini, yang minim ilmu, mungkin dari Kak Dwi ada pesan-pesan yang mungkin bisa memberikan motivasi kami sebagai pengajar untuk bisa tough ya, untuk bisa selalu semangat untuk masa depan anak-anak bangsa. Oke, terima kasih Kak Sasa. Baik, pesan untuk Bapak Ibu sekalian, didiklah dengan cinta dan ketulusan. Karena cinta dan ketulusan akan menembus relung hati anak didik kita. Kalau kita menjadi seorang pendidik, cinta dan tulus, ikhlas, maka di situ ada cipratan energi rohaniat. Artinya banyak inspirasi yang muncul ketika kita hadir dengan cinta dan ketulusan. Dan tabungan besar bagi seorang pendidik adalah ketika dia nanti akan memanen. Dan Bapak Ibu berbahagialah menjadi seorang pendidik karena nasihat kita, petuah kita, ilmu yang kita bagikan. Dan ketika itu positif dan diamalkan oleh anak didik kita, maka pahalanya akan mengalir. Ini tabungan yang justru bernilai akhirat. Maka jangan sia-siakan kesempatan menjadi seorang pendidik, pembimbing, tutor, atau apapun saja yang bisa sharing ilmu. Lakukan dengan ketulusan dan cinta. Seiring dengan itu, maka Anda akan diberi ilham-ilham, cara-cara menangani solusi-solusi masalah-masalah yang ditemui di dunia pendidikan. Saya siap dengan senang hati untuk sharing, berbagi, kapanpun, dimanapun, sejauh saya bisa waktu, maka saya siap untuk bersinergi dalam kebaikan. Sukses selalu. Semoga semakin maju pendidikan Indonesia dan Indonesia semakin bercahaya. Dan kita semua Amin. menjadi bagian dari orang yang menghidupkan lentera-lenteranya. Terima kasih, sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, malam hari ini sudah di ujung kegiatan. Terima kasih banyak untuk waktunya dan berkenan untuk mengikuti webinar-webinar dari Quantum Advance. Insya Allah kita harus jauh lebih baik karena semakin banyak kita belajar, insya Allah akan semakin memberikan kesuksesan bagi anak didik kita. Terima kasih untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di webinar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Kak Dwi. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik Sukses untuk sama-sama. semuanya. Ya, amin. Terima Saya kasih langsung Bapak Dwi tutup. dan Ya, terima Sasa. kasih Terima ibu-ibu. kasih. Baik, sama-sama. Sukses selalu. Sama-sama. Amin. Ya, Kita langsung saya pamit tutup ya. ya. Oke, Ya, terima kasih Kak Bye. Sasa, Ya, sukses. makasih banget Kak Dwi. Terima Siap, kasih, sukses, Kak Dwi. berkah melimpah. Ya, siap. Amin, amin ya Allah, amin. Amin. Bye.